Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa pasien kalau belum diobati itu resiko penularannya sangat tinggi. Tetapi setelah dia melaksanakan pengobatan selama 2 minggu ya, 2 minggu itu resiko penularannya itu sudah menurun ya. Jadi kumannya sudah banyak yang mati ya. Tapi dia walaupun gejala-gejalanya selama 2 minggu itu dia melakukan pengobatan sudah mulai menurun, dia tetap harus uh, melaksanakan pengobatan selama 6 minggu. Nah, beritahu pasien hal yang menyebabkan penularan ya. Apa yang menyebabkan penularan? Lewat batuk, lewat tertawa, jadi dijaga jarak. Ya lewat ya kalau sarana makan ini tidak ya, kalau dibersihkan saja sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau piring atau minuman itu gelas itu dibersihkan nggak ada masalah ya. Tapi alangkah baiknya dia tersendiri, penggunaannya tersendiri. Penggunaan handuk juga tersendiri, ini lebih bagus. Nah, kemudian monitoring kepatuhan minum obat dengan menghitung obat yang diminum dan obat yang tersisa di dalam kemasan ya. Dokumentasikan setiap obat yang diminum pada lembar pengobatan. Biasanya ada lembar pengobatan yang kita nanti kita conteng per harinya ya, per tanggalnya atau per kali ya, misalnya hari ini tanggal 23 misalnya conteng ya, jadi dia sampai bulanan, jadi hitungan per harinya ada ya. Dokumentasikan setiap obat yang diminum pada lembar pengobatan ya tadi ya. Kemudian kolaborasi pengobatan OAT ini sudah ya jelas. Kemudian pemberian obat isoniazid, rifampicin ya, pyrazinamid, ethambutol dengan dosis 1 kali sehari selama 2 bulan dan dilanjutkan dengan isoniazid, rifampicin 3 kali seminggu selama 4 bulan. Nah, ini kalau Kombipak ya. Kalau KDT tadi dia minum 1 tablet ya, 1 tablet dengan isi 4 macam ya, 4 macam. Ini kalau Kombipak. Kemudian intervensi kurang pengetahuan tentang penyakitnya ya. Kaji tingkat pengetahuan klien tentang penyakitnya, beritahukan pada klien gejala-gejala yang harus dilaporkan. Tekankan pentingnya mempertahankan diet TKTP. Jelaskan tentang dosis obat dan frekuensi pengobatan. Harus diberikan penjelasan dosis obatnya seperti apa ya, sesuai dengan berat badannya, kemudian jenis obatnya seperti apa, kemudian efek sampingnya bagaimana, frekuensi pengobatannya selama 6 bulan ya, ada tahap awal dan ada tahap lanjutan. Ini perlu dijelaskan kepada pasien. Kemudian berikan instruksi dan informasi tertulis kepada pasien ya, ini supaya dia tidak lupa. Nah, ini silakan Anda kerjakan untuk memperdalam atau mengingat kembali bagaimana patogenesis TBC, kemudian jelaskan kriteria seseorang menderita TBC, kemudian buat alurnya, kemudian jenis dan dosis OAT, obat anti tuberkulosis, kemudian tahapan intensif dan tahapan lanjutan, tahap awal atau tahap lanjutan, ini prinsip pengobatannya apa dan jenisnya apa. Kemudian jelaskan obat kategori 1 dan 2. Jelaskan fatwa masalah keperawatan dan jelaskan intervensi keperawatannya apa saja ya. Silakan diperdalam. Nah, ini adalah sumber buku yang harus Anda baca atau Anda lihat ya. Anda bisa download pedoman pengendalian tuberkulosis nasional ya dalam bentuk PDF di Google, atau kalau Anda lihat bukunya seperti ini ya, bukunya bisa seperti ini. Nah, ini bisa Anda baca dalam bentuk PDF dan ditemukan di Google ya, searching aja di Google yang tahun 2014 tadi.
Tapi kalau nggak ketemu, bisa juga 2011 PDF-nya ada. Bedanya 2011 itu dia harus 3 pemeriksaan SPS. SPS-nya semua harus positif, baru dia TB. Nah, kalau 2014 sampai sekarang cukup 1 pemeriksaan S saja positif, sudah TB. Sudah dia didiagnosis TB. Apalagi ketiga-tiganya. Itu bedanya bukunya. Kalau secara umum pada dasarnya sama ya. Nah, sekian, terima kasih, dan silahkan nanti dikerjakan link quiz terkait dengan TBC. Saya berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Iya, demikian saya akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.